Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Yoga Wijaksana dalam pembelajaran matematika online. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Ini materi ada di matematika peminatan kelas 12. Untuk materi yang pernah kalian dapatkan di kelas 11 dulu, itu ada namanya limit fungsi aljabar. Nah, di sini nanti akan ada kaitannya dengan apa yang dibahas di kelas 12 ini. Turunan fungsi atau istilah lainnya adalah diferensial. Kalau di kelas 11 dulu, simbolnya seperti ini. Kalau kita punya fungsi fx, maka turunan pertamanya adalah bersimbol f aksen x, atau istilahnya df per dx, diferensial dari fungsi f. Kemudian kalau menggunakan definisi limit, f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Ini untuk definisi. Jadi memang ada kaitannya antara limit dan turunan fungsi. Jadi kalau konsep limit itu nanti akan kita pakai terus sampai di turunan fungsi, sampai di integral. Nah, untuk turunan fungsi kita pakainya definisinya seperti ini. Pakai definisi limit. Nah, untuk konsep turunan fungsi trigonometri dulu, mungkin kalian sudah banyak mempelajarinya di fisika. Itu bentuknya seperti ini. Oh, kalau awalnya kita punya fungsinya adalah sin x, maka turunkan sekali jadi cos x. Cos x turunkan sekali jadi min sin x. Min sin x turun sekali lagi jadi min cos x. Dan ini nanti ketika min cos x turun lagi, balik lagi ke atas lagi jadi sin x. Itu yang kalian pernah pelajari. Tapi sebenarnya konsepnya seperti apa sih? Kalau kita terapkan menggunakan definisi limit, itu kita gunakan misalkan seperti ini, fungsinya adalah sin x. Nah, kita gunakan definisi limit, berarti kalau konsepnya itu fx plus h, berarti kita tuliskan sin dalam kurung x plus h. Jadi x plus h itu sudutnya, kurangi sin x dibagi dengan h ketika h-nya mendekati dengan 0. Nah, ini materi sin kurangi sin A kurangi sin B ini ada di matematika peminatan kelas 11. Sin min sin, berarti ada penjabarannya yaitu 2 cos jumlah kali sin selisih. Jadi kalau kalian masih ingat, sin A kurangi sin B itu sama dengan 2 cos A tambah B dibagi 2 kalikan sin A kurangi B dibagi 2. Nah, A-nya itu yang X plus H, B-nya itu yang X. Sehingga kita peroleh 2 cos X plus H tambahkan X dibagi 2 sin X plus H kurangi X bagi 2. Nah, ketika kita sederhanakan, X sama min X hilang. Ini X sama X jadi 2X. Sehingga kita bisa tuliskan turunannya adalah limit h mendekati 0 untuk fungsinya 2 cos 2x tambah h per 2 kali sin h per 2. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada limit h mendekati 0, di sini ada sin h per 2 per h. Berarti kalau misalkan kita ambilnya salah satu saja di sini, h mendekati 0, kemudian kita punya sin h per 2 per h, variabelnya h, kita bisa gunakan konsep limit kemarin, rumus limit fungsi trigonometri. Asalkan bentuknya sin x per x, maka kita bisa ambil koefisiennya. Berarti ini kita bisa ambil menjadi setengah hasilnya. Sehingga kita bisa tuliskan limit h mendekati 0 untuk khusus ini, sin h per 2 per h, itu diperoleh hasilnya setengah. Untuk cosnya masih tetap. Nah, kemudian gini, setengah sama yang 2 di sini bisa hilang. Barulah cos itu kalau dimasukkan 0 tidak ada masalah sih sebenarnya. Hanya digantikan sama 0. Jadi 2x tambah 0 sehingga tersisa jadi cos 2x per 2. Nah, 2x plus
0 dibagi sama 2. Diperoleh 2-nya hilang sehingga diperoleh cos X. Jadi turunan sin X itu adalah cos X dengan definisi dari limit. Kemudian kalau kita cobakan untuk yang cos X. Nah, untuk cos X itu kan kalau kita terapkan menggunakan bantuan definisi limit, bentuknya jadi cos min cos. Cos min cos. Cos A kurangi cos B itu sama dengan min 2 sin A plus B bagi 2 sin A min B bagi 2. Si A-nya itu yang X plus H, B-nya itu yang X. Jadi X tambah H tambah X per 2. X tambah H kurang X per 2. Ini pun sama. X sama min X habis. X sama X jadi 2X plus H. Kemudian ini juga sama ini. Setelah diperoleh limit H mendekati 0, min 2 sin 2X plus H per 2 kalikan sin H per 2. Ini mungkin sama-sama sin, tapi yang sudah sevariabel itu yang ini. Jadi min 2 sin 2x plus h per 2 itu diabaikan dulu. Kita kerjakan yang ini dulu. Limit h mendekati 0 untuk sin h per 2 per h. Udah sama-sama batasnya mendekati 0, berarti ini jawabannya setengah. Jadi kita bisa tuliskan limit h mendekati 0 kali setengah di sini. Nah, setengah ini bisa kita coret sama ini. Seperti itu. Sehingga diperoleh tinggal min sin 2x plus h per 2, masih ada minnya nih. Kemudian 0-nya kita tinggal gantikan sama h. Diperoleh jadi min sin 2x tambah 0 dibagi 2. Nah, 0 kan nggak ngefek, 2 sama 2 bisa hilang, diperoleh hasil akhirnya adalah min sin x. Itulah awal mula kenapa sin turun jadi cos. Cos turun jadi min sin. Lanjut, kalau sekarang bentuknya adalah cos 5x. Kalau tadi kan sin x, kemudian cos x. Nah, sekarang kalau misalkan bentuknya cos 5x. Nah, kita menggunakan bantuan definisi limit. Definisi turunan fungsi menggunakan konsep limit. Jadi, kalau saya ingatkan tadi, limit h mendekati 0 fx plus h kurangi fx per h. Berarti kan x plus h itu nanti kita masukkan menggantikan x nih. Jadi cos 5 dalam kurung x plus h kurangi cos 5x. Cos min cos sama min 2 sin. Min 2 sin. A plus B, A min B. Nah ini 5x sama min 5x hilang sama. Kemudian 5x sama 5x jumlahkan jadi 10x. Diperoleh limit h mendekati 0 min 2 sin 10x tambah 5h per 2 kali sin 5h per 2. Nah ini juga sama ini. Ini sudah sepasang ini. Kalau kita hitung manual, maksudnya kita gunakan konsep rumus limit trigonometri, sin 5h per 2 per h. Berarti hasilnya hanya 5 per 2. Ya kita bisa tuliskan di sini. Min 2 sin 10x plus 5h per 2 masih sama, kalikan dengan 5 per 2. Nah ini 2 sama ini bisa hilang nih. Sehingga kita hanya menyisakan min sin 10x tambah 5h per 2 kalikan 5. No. Kemudian hanya masukin 0. Berarti jadinya 10x tambah 0 per 2 kali 5. 5 itu nanti bukan masuk ke sudut tapi maju ke depan di sini. Nah, 10 sama 2 bisa kita coret jadi 5. Jadi hasil akhirnya adalah min sin 5x kali 5. 5-nya kita bawa ke depan nanti sehingga diperoleh min 5 sin 5x. Seperti itu. Contoh lain, kalau misalkan sudutnya tidak tunggal nih, tapi bentuknya cos 2x min 5. Cos 2x min 5. Sama, berarti ini nanti kita x-nya ini kita masukkan x plus h, sehingga menggunakan
Bantuan limit H mendekati 0 cos 2 dalam kurung X. X-nya kita gantikan X plus H kurangi 5 dikurangi dengan cos 2X min 5. Ini kurangi F sama Fx. Cos min cos itu sama min 2 sin sin. Sedikit panjang memang, tapi nantinya akan banyak yang tereliminasi. Misalkan seperti ini. Ini kan 2 kali X plus H jadinya 2X tambah 2H kurangi 5 tambah B. B-nya 2X min 5. Kemudian ini A min B. Nah di sini 2X sama min 2X hilang. Kemudian min 5 min 5. Jadi min 5 tambah 5 habis. Lalu di sini 2X sama 2X jadinya 4X. Min 5 tambah min 5 berarti min 10. Kita bisa tuliskan tadi 2X 4X. Min 5 min 10 tambah 2H. Kemudian di sini 2X-nya 5, 2X min 5 hilang. Habis tersisa 2H per 2. Nah ini sama. Karena batasnya hanya mendekati 0, maka kita langsung bisa gunakan rumus limit trigonometri. Ini ketemunya 2 per 2. Ini kan, nah. Dan langkahnya masih sama. Ini 2-nya hilang, sama 2 sama 2 habis jadi 1, hanya dimasukin 0. Jadi tersisa min 2 sin 4X min 10 plus 0. Nah, kemudian di sini apa yang bisa dibagi sama 2? 4 bisa, min 10 bisa. Kita keluarkan 2-nya. Jadi min 2 sin masih tetap. Kemudian 4X min 10 kita keluarkan angka 2-nya. Jadi 2 kali 2X min 5 per 2. Ini sama hilang, menghasilkan min 2 sin 2X min 5. Nah, perbedaannya di sini tadi ya. Kalau tadi sin X turun jadi cos X turun jadi min sin X. Ini kalau hafalan. Kalau tadi cosnya 5X turun jadi min 5 sin 5X. Sebenarnya ini sudah punya pola kok. Ada polanya sebenarnya. Tadi kalau turunan untuk cos X kan min sin X. Untuk cos 5X itu min 5 sin 5X. Sebenarnya ini kan ada angka 5 tuh dapat dari mana toh? Ya dari sini. Kan sudutnya 5X. Sehingga kita bisa katakan min 5 itu berasal dari ada kaitannya sama 5X ini. Terus yang contoh yang terakhir tadi, cos 2X min 5. Turunannya tadi kan min 2 sin 2X min 5. Duanya itu kan ada kaitan dengan 2X min 5. Seperti ini kan. Sebenarnya kalau turunan yang biasa yang tadi hafalan cos jadi min sin. Tadi cos 2X min 5 jadi min sin 2X min 5, tapi masih perlu dikalikan dengan 2. 2-nya ini apa? 5-nya ini apa? Nah, 5 itu merupakan turunan pertama dari 5X. 2 itu merupakan turunan pertama dari 2X min 5. Sehingga kalau bisa kita simpulkan, bentuknya itu seperti ini. Kalau misalkan kita memiliki suatu fungsi cos U, U-nya itu suatu fungsi. Ya, seperti tadi 5X, 2X min 10, seperti itu. Maka, turunan pertama dari fungsi ini, cos U berarti turunannya min sin U. Tadi sinnya masih, U-nya masih tetap dan dikalikan dengan U aksen. U aksen itu turunan dari U ini. Misalkan tadi 5X turun jadi 5. Kemudian 2X min 5 turun jadi 2. Seperti itu. Nah ini kan. Jadi kalau kita coba terapkan cos 2X min 5 berarti turunnya min sin U kali U aksen. U-nya itu yang ini 2X min 5. Nah U aksennya adalah turunan dari 2X min 5 diperoleh 2. Sehingga U aksen ini nilainya 2. Seperti ini kan. Sehingga kita peroleh min 2 sin 2X min 5. Oke, kita coba ke contoh fungsi yang lebih besar lagi. Cos X kuadrat min 5X tambah 6. Berarti U-nya tuh yang ini. X kuadrat min 5X tambah 6. U sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6. Kita turunkan, X kuadrat turun jadi 2X, min 5X turun jadi 5, 6 turun jadi 0, tidak usah ditulis. Berarti kita bisa geser ke kanan.
min sin U, U-nya itu ini yang masih tetap, kalikan sama U aksen. U aksennya tuh 2x min 5. Nah, 2x min 5 ini otomatis bisa langsung teruskan ke depan boleh. Jadi min 2x min 5 sin x kuadrat min 5x plus 6. Jadi ini hasil akhirnya. Turunan pertama dari fungsi cos x kuadrat min 5x tambah 6. Jadi seperti itu ya. Kalau hanya cos x ya turun jadi min sin x. Sin x turun jadi cos x. Tapi kalau misalkan ada fungsi lainnya, sudutnya itu merupakan fungsi, maka perlu kita kalikan dengan turunannya. Atau ini istilahnya pakai aturan rantai sih. Tapi sederhananya seperti ini. Nah, kalau di kelas 11 wajib dulu, itu kan ada beberapa rumus dari turunan fungsi aljabar. Seperti kalau modelnya perkalian dua macam fungsi, maka turunan pertamanya adalah A aksen B plus AB aksen. Saya ulangi, kalau fungsinya merupakan perkalian dua fungsi A kali B misalkan, turunannya adalah A aksen B plus AB aksen. Terus kalau fungsinya bentuk pembagian A per B, nah maka turunan pertamanya itu A aksen B min AB aksen per B kuadrat. Nah, kita coba terapkan. Ini bisa kita gunakan untuk mencari contoh yang sederhana. Nah, bentuknya tangan. Tangan itu mungkin bisa dihafalkan sih, turunannya misalkan sekan kuadrat. Nah, tapi perolehannya dari mana? Nah, perolehannya dari sini. Tangan itu kan bentuk lain sin bagi cos. Sin x per cos x. Nah, ini kan menjadi suatu fungsi pembagian kan. Sin x dibagi sama cos x. Berarti kita bisa ambil nanti kalau ini A, ini B, maka bisa kita luluskan turunan pertamanya adalah A aksen B min AB aksen per B kuadrat. Nah, di sini kita bisa pilihin dulu A-nya itu yang sin X, B-nya itu cos X. A berarti kita butuh A aksen. A aksen sin turun jadi cos. Kemudian B cos X, cos turun jadi min sin. Sehingga bisa kita masukkan ke sini. A aksen B min AB aksen, berarti kita tuliskan A aksen itu yang cos X, B itu cos X, kurangi A B aksen, A nya itu sin X, B aksen itu min sin X. Kemudian ketika kita kalikan, cos kali cos, cos kuadrat, min kali min plus, jadi plus sin kuadrat X, per cos kuadratnya masih tetap nih. Nah, ingat identitas trigonometri bentuk penjumlahan, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1, sehingga kita bisa dapatkan 1 per cos kuadrat X. Ini kan bentuk lain dari 1 per cos X kuadrat, atau langsung bisa sekan kuadrat X, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan bagi yang susah menghafal, tangan tuh turunannya apa ya, bisa dicari manual. Atau misalkan contoh lain, fungsinya adalah sekan X. Sekan X itu kan bentuk lain dari cos X. Nah, ini juga bisa kita jadikan menjadi suatu fungsi pembagian. Ini A, ini B. Berarti kita bisa gunakan turunan pertamanya adalah A aksen B min AB aksen per B kuadrat. A-nya itu 1, B-nya itu yang cos X. A aksen berarti turunan dari 1 itu 0. B-nya cos X berarti B aksennya itu min sin X. Berarti tinggal kita gantikan atau masukkan ke sini. A aksen B min AB aksen. A aksennya itu 0, B-nya itu cos X, tulis. Kemudian kurangi A-nya itu 1, B aksennya itu min sin X. Seperti ini kan. Nah, 0 kali cos X itu 0, min kali min plus. Jadi 0 tambah sin X per cos kuadrat. Nah, ini bisa kita pecah nih, cos kuadratnya jadi cos kali cos. 1 per cos X kalikan dengan sin X kali cos X. Sin per cos itu jadinya tangan, 1 per cos itu jadinya sekan. Jadi turunan pertama dari sekan X itu adalah sekan X kali tangan X. Oke, itu untuk konsep dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nanti kalian bisa kembangkan untuk mencari misalkan kosekan X, kemudian mungkin bisa dikembangkan ketika turun dari sin X kali cos X, misalkan seperti itu, menggunakan rumus perkalian pada turunan fungsi aljabar dulu yang
pernah dipelajari kelas 11. Sekian dari saya, terima kasih.